Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Sekali lagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada, kita mengangkat tangan, kita berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, anggota keluarganya yang sakit, juga Indonesia yang sakit. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, aku percikan darah Yesus untuk setiap anggota keluarga kami yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Aku lepaskan kesembuhan dari surga mengalir. Setiap roh maut, roh kematian, roh sakit penyakit, Aku deklarasikan, aku perintahkan pergi dari setiap tubuh-tubuh yang sakit dari Indonesia. Aku percikan darah Yesus mengalir atas Indonesia. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Semua yang percaya diberkati dalam nama Yesus. Sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Shalom, prosper people. I grow, I go, I glorify. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, minggu kemarin kita belajar tentang situasi dan kondisi yang dihadapi Yosua. Ada dua musuh yang mustahil dikalahkan. Musuh yang pertama adalah Yeriko, dan itu menggambarkan musuh yang mustahil yang kita kalahkan hari-hari ini, yaitu COVID-19. Kita nggak tahu bagaimana cara berperang melawan COVID-19. Dan kemudian musuh yang kedua adalah akibat dari krisis, dari pandemi adalah krisis finansial. Hal yang sama yang dihadapi Yosua, yaitu setelah mengalahkan Yeriko, bagaimana mengatasi soal pangan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, juga hal yang sama kepada Yosua. Katakan amin. Yaitu pertama dengan mendeklarasikan kematian anak domba. Dengan mendeklarasikan Yesus mati buat kita. Dengan cara apa saudaraku Yosua mendeklarasikannya? Dengan cara meniup sangkakala tanduk domba. Ini gambaran berita atau deklarasi kematian Tuhan Yesus. Dan saat Yosua meniup sangkakala tanduk domba, tembok Yeriko runtuh. Dan kemudian saudaraku, Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan kepada Israel. Katakan amin. Hal yang sama saat kita mendeklarasikan kematian Tuhan, kita memecahkan roti, kita minum cawan perjamuan. Saya percaya saudaraku, satu-satunya perlindungan kita adalah darah Yesus. Oh, aminnya nggak mantap yang di sini. Satu-satunya saudaraku perlindungan saudara dan saya adalah darah Yesus. Maka viralkan perjamuan Tuhan ini. Saudara, saya melihat ribuan kesaksian. Saya melihat bagaimana kesaksian-kesaksian yang terjadi, saudaraku. Apa yang terjadi, kemenangan yang Tuhan berikan kepada banyak orang, kesembuhan yang terjadi. Yaitu apa? Saat mereka mendeklarasikan lewat kematian Yesus dengan makan tubuh dan minum darah Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana akibat dari krisis ini? Akibat dari krisis COVID-19, yaitu finansial. Bagaimana cara kita menang terhadap finansial? Saudaraku, dengan deklarasi kebangkitan Tuhan. Maybe minggu depan saya akan khotbah apa sih berita yang disampaikan oleh gereja mula-mula, oleh para rasul, ternyata tentang kuasa kebangkitan Yesus, saudara. Nah, pagi ini saya mau mengajar pertempuran dengan iblis, saudara. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 7, 8, dan 9. 1 Petrus 5 ayat 7, 8, dan 9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Saudaraku, pertempuran kita dengan setan itu sesungguhnya ada di pikiran dan di hati kita.
Saya ulangi lagi, pertempuran saudara melawan setan, melawan iblis, itu sesungguhnya ada di hati dan pikiran kita. Khawatir itu ada di hati dan pikiran. Karena mata melihat situasi, maka kemudian iblis menyerang hati kita, iblis menyerang pikiran kita, dan kita mulai khawatir, ketakutan, dan sebagainya. Itu juga ada di dalam pikiran dan hati kita. Maka saudaraku, sebelum Rasul Petrus lewat ayat ini mengajar kepada kita bagaimana cara memenangkan pertempuran melawan iblis, melawan setan, yaitu yang pertama adalah serahkan lebih dulu segala kekhawatiranmu kepadanya. Ia yang memelihara kamu, yaitu Yesus. Perhatikan baik-baik, Dia setia. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung apakah Anda setia atau tidak. Dengarkan sekali lagi, kesetiaan Tuhan tidak tergantung kesetiaan saudara. Firman Tuhan berkata, sekalipun kamu tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Amin. Perhatikan baik-baik, sekalipun kamu nggak baik, Dia tetap Allah yang baik. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak tergantung apakah Anda baik, Anda setia. Dia tetap Allah yang setia, Dia tetap Allah yang baik. Taruh itu dalam hati dan pikiran saudara. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara kamu. Siapa namanya? Yesus. Dia Allah yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan, baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Iya, sadari dulu dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, shalom. Sadari dan berjaga-jaga lawanmu si iblis. Dia sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Amin. Dia berjalan keliling sama seperti singa ompong. Karena kalau singa nggak ngompong, ngapain dia ngaum-ngaum? Dia langsung terkam. Nah saudaraku, singa ompong ini iblis karena dia udah kalah. Tapi dia nggak berhenti, dia terus mengintimidasi, dia terus menyerang pikiran, dia terus menyerang hati saudara. Dengan cara apa? Mengaum-ngaum, nakut-nakutin. Untuk apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat baik-baik, dia cari orang yang dapat ditelannya. Nah berarti Bapak Ibu, sekali lagi perhatikan baik-baik, gereja Tuhan, pertempuran saudara dan saya melawan iblis itu ada di pikiran dan ada di hatimu. Termasuk saudaraku pikiran kekhawatiran, ketakutan akan COVID, ketakutan akan kematian, ketakutan akan kemiskinan karena pandemi ini, itu ada di pikiran dan hati saudara. Sadari lawanmu si iblis, dia akan terus mengintimidasi kamu, dia terus akan menyerang kamu, memasukkan dalam pikiran-pikiranmu hal-hal yang tidak baik, memasukkan hal-hal yang tidak baik, sehingga engkau dikuasai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Gimana cara melawannya? Ayat 9, saudaraku. Lawanlah dia, baca sama-sama. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Baca bagian A saja. 2, 3. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Efesus pasal 5. Mana ayatnya? Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam setiap pertempuran saudara memerlukan iman sebagai perisai untuk menahan anak panah yang dengan dahsyatnya ditujukan iblis kepada saudara. Saya ulangi, dalam setiap pertempuran, dan hari ini saudara dan saya sedang bertempur dengan iblis. Iblis bisa pakai semua hal. Dia pakai media, dia pakai berita-berita hoax, dia pakai berita-berita menakutkan, dia pakai berita-berita yang mengkhawatirkan. Maka saudaraku, dalam setiap pertempuran Anda dan saya memerlukan iman sebagai perisai
untuk menahan anak panah yang dengan dahsyatnya ditujukan oleh iblis kepada saudara dan saya. Iblis sudah kalah, betul, 2000 tahun yang lalu. Iblis sudah kalah. Maka dikatakan kembali ke 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Saudaraku, ayat yang ke-8-nya berkata dia hanya seperti singa yang ngaum-ngaum, hendak mencari orang yang bisa ditelan. Dia nggak bisa mencakar Anda, dia nggak lagi bisa menggigit Anda, dia nggak lagi bisa menerkam Anda. Yang dia bisa lakukan hanya menelan orang-orang yang bisa ditelannya. Dengan cara apa orang-orang bisa ditelan? Iblis memasukkan kepada Anda anak-anak panah, saudaraku, yang seperti panah api. Dan panah api ini, saudaraku, serangan-serangan iblis, fokus ke saya. Serangan-serangan iblis ini hanya tertuju pada pikiranmu, pada hatimu. Kenapa banyak orang Kristen bertumbangan? Karena dia nggak tahu cara bagaimana mengalahkan setan. Maka ayat yang ke-9 dikatakan demikian, saudaraku. Lawanlah dia, perhatikan baik-baik. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, saya bertumbuh dari satu pelayanan yang diajari bagaimana cara ngelawan setan. Kalau iblis, kalau setan menaruh pikiran-pikiran atau menyerang hati dan pikiran kita, apa yang kita lakukan? Saudaraku, banyak gereja, banyak orang Kristen, maka dia akan pakai cara-cara seperti yang saya kasih contoh. Dalam nama Yesus, aku menghardik engkau iblis. Dalam nama Yesus, keluar setan. Saudaraku, pada waktu ada mungkin pikiran kotor, kita lawan pikiran kotor. Aku tengking engkau iblis dalam nama Yesus. Kemudian saudaraku, saat ada pikiran kekhawatiran, pikiran ketakutan, terus kita berbicara kepada iblis, kita menghardik dia, kita menengking dia, kita menyuruh dia pergi dari pikiran kita. Betul apa betul? Tanpa disadari, Bapak Ibu Saudaraku, renungkan. Anda lebih banyak berbicara kepada iblis daripada kepada Tuhan. Betul apa betul? Tanpa kita sadari, tanpa gereja sadari, ternyata gereja lebih banyak berbicara kepada iblis daripada kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi cara mengalahkan setan yang melepaskan anak panah jahat, melepaskan panah-panah api kepada saudara dan saya, lawan dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh seperti apa, Pak? Iman timbul dari Anda mendengar firman Allah. Maka Roma 10 ayat yang ke-17 berbunyi demikian, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. FAYH-nya berkata demikian. Meskipun begitu, baca sama-sama, iman timbul karena menerima berita sukacita, yaitu berita sukacita tentang Kristus. Saudaraku, saya memberitahu saudara bagaimana menang dalam pertempuran melawan si iblis yang menyerang pikiran saudara, yang menyerang hati saudara. Jujur saudaraku, bukan hanya saudara, saya pun juga tiap hari melawan pertempuran itu. Saat kita membaca berita-berita yang ada di media, kadang-kadang ada saudaraku, iblis memberikan spirit ketakutan. Saudaraku, ada orang yang berkata gini, ya ini kan baru tahun 1,5 tahun COVID ini. Bahkan ada orang yang terserang, saudaraku, ini habis ini siapa lagi yang dapat giliran kena COVID? Itu menyerang saudara. Pikiran begitu menyerang saudara. Betul? Siapa yang pernah diserang seperti itu, angkat tangannya. Dan Anda kemudian mulai menengking. Dalam nama Yesus, aku tengking roh ketakutan, aku tengking roh kekhawatiran, aku usir dalam nama Yesus. Ntar dulu, jangan amin-amin. Itu yang Anda lakukan. Tanpa Anda sadari, Anda sedang banyak berbicara kepada setan.
Tuhan mengajar kita lawan iblis dengan iman yang teguh. Kenapa kita lebih banyak bicara sama setan? Maka banyak orang Kristen yang kalah dalam pertempuran. Karena Tuhan mengajar kita ngelawan pikiran-pikiran seperti itu, ngelawan serangan setan, lawan serangan intimidasi. Bukan dengan seperti itu saja saudaraku, tapi lebih banyak lawan dengan iman yang teguh. Sementara kita bisa punya iman karena kita mendengar berita Injil kasih karunia. Ingat satu kejadian di Listra dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Di sana mereka mengabarkan berita kesukaan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kasih karunia, mengabarkan berita kesukaan. Terus saudaraku, ketika berada di Listra, mereka bertemu dengan seorang yang kakinya lumpuh sejak lahir, sehingga nggak pernah dapat berjalan. Terus ia mendengarkan Paulus khotbah, dan Paulus melihat dia serta menyadari bahwa orang itu punya iman untuk dapat disembuhkan. Dengarkan baik-baik. Pertempuran terjadi pada orang ini di dalam hati dan pikirannya. Saudaraku, iblis menyerang dia. Terima takdirmu, terima nasibmu. Kamu lumpuh dari lahir dan gak mungkin berubah. Terima itu takdir hidupmu, itu destinimu, itu nasibmu. Halo? Tetapi saat berita kasih karunia, saat Injil kesukaan diberitakan, iman mulai timbul. Dia melawan iblis dengan iman yang teguh. Aku orang yang dikasihi. Halo? Ini dia, aku orang yang diberkati. Yesus sudah mati bagiku. Seperti dalam Morning Grace kemarin saya mengajar, kenapa banyak doa orang Kristen gak efektif? Karena dia berdoa seperti orang dalam perjanjian yang lama. Kalau Anda hidup di zaman perjanjian lama, doa yang Anda naikkan hari-hari ini, itu betul. Seperti Yabes berdoa, itu doa yang tepat, doa yang efektif di zamannya. Tapi di zaman sekarang, doa seperti Yabes sudah gak tepat lagi. Sebab orang-orang perjanjian lama, katakan mimbar ini salib. Saudaraku, orang-orang di perjanjian lama berdoa dengan harapan. Dia belum melihat bahwa Mesias itu seperti apa bentuknya. Dia hanya tahu bahwa Allah berjanji akan ada Mesias yang mati buat dia. Nah, artinya berdoa dengan memandang ke depan, beriman pada sesuatu yang akan terjadi. Sementara kita yang ada di perjanjian baru, kita harus melihat ke belakang. Di karya salib, Yesus sudah menyelamatkan kita, Yesus sudah menyembuhkan kita, Yesus sudah memberkati kita. Maka doanya adalah doa melihat ke belakang, bukan apa yang akan Tuhan kerjakan, tapi apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Nah, hal yang sama saudara. Orang di Listra ini yang lumpuh, ia mendengarkan Paulus bicara. Saya mau tanya, seandainya itu saudara hari ini, pasti Anda akan ada pertempuran. Waktu Paulus khotbah, saya khotbah tentang kasih karunia, akan ada pertempuran dalam pikiranmu, dalam hatimu. Loh, memang aku nasibnya aku terlahir lumpuh. Ya inilah nasibku. Maka saudaraku, Anda mulai membatasi diri bahwa saya lumpuh dan ini nasib saya akan bawa sampai mati. Saudaraku, saya dimerdekakan oleh firman Tuhan. Yaitu apa? Saya terlahir sebagai orang yang sangat-sangat miskin. Nggak pernah lihat ayah sejak lahir. Dan saya lahir dengan ibu seorang janda yang sangat miskin. Dan saat saya umur 7 tahun ibu saya meninggal. Tahukah Anda apa yang ada di pikiran saya? Inilah nasib saya. Inilah takdir saya. Saya hanya punya harapan, saya hanya punya impian bahwa suatu hari saya bisa berhasil, suatu hari saya bisa sukses. Itu hanya impian, itu hanya harapan. Itulah doa atau kerinduan orang-orang sebelum salib Kristus. Tapi
Tapi begitu saya mengenal Yesus, saya menerima Yesus, saya nggak mau membatasi Yesus. Saudaraku, saya nggak mau membatasi Tuhan dalam hidup saya. Apa yang saya katakan, saya melihat ke belakang. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya aku yang miskin nasibku ini menjadi kaya. Yesus yang sehat menjadi sakit, supaya aku yang harusnya sakit ini menjadi sehat dan sembuh. Katakan amin. Nah, inilah iman yang teguh. Maka orang yang lumpuh di Listra tadi, saat mendengar berita kasih karunia, saat mendengar berita yang Paulus sampaikan, pertempuran di dalam hati dan pikirannya memerdekakan dia. Firman ini memerdekakan dia dari intimidasi setan. Maka Paulus melihat orang ini punya iman untuk disembuhkan. Kenapa? Karena firman kasih karunia memerdekakan dia. Maka saudaraku, waktu Paulus berkata dia punya iman, berdirilah, ayat berikutnya dikatakan, oleh karena itu ia berseru, berdirilah, dan orang itu melompat dan berjalan. Kenapa? Saudaraku, sebenarnya bukan Paulus yang memenangkan pertempuran, tapi orang ini sendiri. Bagian Paulus hanya memberitakan kasih karunia Tuhan, bagian saya hanya memberitakan kasih karunia Tuhan. Dengar, Kolose 3 ayat 3, hidupmu tersembunyi dalam Yesus. Mungkin saudaraku ada pikiran-pikiran iblis yang menyerang Anda. Oh, tetangga saya kena COVID, oh kakak saya kena COVID, oh adik saya kena COVID, mungkin minggu depan giliran saya. Itu pertempuran di pikiranmu. Waktu kamu melawan dengan iman yang teguh, hidupku tersembunyi di dalam Yesus, kamu akan bebas, saudara. Amin. Maka Daud berkata demikian, 1000 orang rebah di sebelah kiri, 10.000 orang rebah di sebelah kanan. Tetapi Daud berkata, tapi itu tidak menimpa Anda dan saya. Amin. Itu nggak menimpa saudara. Nah, pertempuran itu ada dalam pikiran dan dalam hatimu. Kalau Anda akan dengar, tapi siapa yang bisa jamin, Pak, saya nggak kena COVID? Siapa yang bisa jamin saya nggak kena krisis ekonomi? Siapa yang bisa jamin, Pak? Pertempuran itu akan selalu ada dalam pikiran dan hatimu. Pagi ini saya sampaikan buat saudara, lawan dengan iman yang teguh. Maka Anda sadar dulu, identitas Anda di dalam Tuhan. Itulah iman yang teguh. 2 Korintus 5 ayat 21. Anda bukan hanya dibenarkan, tapi Anda menjadi kebenaran Bapa. Dalam bahasa Inggrisnya kebenaran Bapa, dalam versi Indonesia, membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena saudara dan saya, supaya di dalam Yesus saudara dan saya bukan hanya dibenarkan, tapi menjadi kebenaran Bapa, kebenaran Elohim. Amin. Katakan, saya kebenaran Bapa. Waktu Anda berkata saya kebenaran Bapa, Bapa senang, Yesus senang. Karena apa, saudaraku? Lewat kematian Yesus, Dia yang gak berdosa menjadi berdosa, supaya Anda dan saya bukan lagi menjadi umat berdosa. Anda dan saya bukan hanya dibenarkan, Anda dan saya menjadi kebenaran Bapa. Amin. Siapa yang tahu Anda kebenaran Bapa? Lambaikan tangan. Saudara dan saya kebenaran Bapa. Efesus 6 dikatakan, saudaraku, dalam setiap pertempuran kamu memerlukan iman sebagai perisai. Jadi saudaraku, jangan fokus pada menghardik setannya, berbicara pada setannya. Fokus pada imanmu, saudara. Iman apa? Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda lihat situasi dan kondisi krisis, Anda mungkin akan berkata, bagaimana aku bisa menghadapi krisis ini? Tapi kalau Anda fokus dengan iman saudara, bukankah Anda orang yang dikasihi Tuhan? Bukankah Anda anak pilihan Tuhan? Bukankah Yesus kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya? Bukankah Dia berkat rela jadi kutuk supaya kita yang terkutuk ini diberkati Tuhan? Katakan amin. Ini namanya fokus pada iman yang teguh. Nangkap Bapak Ibu? Halo, berapa banyak yang mulai nangkap? Lambaikan tangannya. Anda mulai mengerti? Oke, nih saya mau bacakan beberapa deklarasi identitas diri saudara dan saya. Fokus pada hal seperti ini akan memerdekakan Anda
akan membuat Anda menang dalam pertempuran dalam pikiran saudara. Ingat sekali lagi, setan gak datang dalam bentuk genderuwo nakut-nakutin Anda. Enggak. Saya mau tanya, siapa yang pernah lihat genderuwo? Angkat tangannya. Ada? Belum ada. Anda pernah lihat apa saudaraku, setan dalam bentuk apa namanya itu? Sundel bolong. Sundel bolong itu apa ya? Kuntilanak? Si Ana pernah lihat? Enggak. Pak Tatang? Hah? Enggak. Halo? Jemaat yang di Gunung Kidul pernah lihat? Apa itu siapa? Nyi Roro Kidul? Enggak kan? Pertempuran setan bukan begitu, bro. Pertempuran setan di pikiran saudara, di hati saudara. Dia menyerang pikiran saudara. Dengan situasi kondisi yang ada, dengan panca indera saudara. Anda melihat situasi yang buruk, Anda melihat fakta yang buruk, setan mencoba menyerang Anda. Dia akan menakut-nakuti Anda, dia akan mengintimidasi Anda. Saya beri contoh tadi, satu orang yang lumpuh dari lahir. Tentunya, saudaraku, dia akan berkata harus menerima fakta seumur hidup. Tetapi saat firman kasih karunia diberitakan, dia mulai timbul iman. Dan waktu dia timbul iman, tentunya ada peperangan di hati dan pikirannya. Firman berkata, aku bisa sembuh, tapi faktanya aku dari lahir lumpuh. Kayaknya nggak bisa sembuh deh. Nah itu saudaraku, pertempuran itu. Maka saudaraku, Anda lihat, Paulus ini bukan hebatnya Paulus, tapi hebatnya firman Allah yang diberitakan Paulus. Maka iman itu timbul dari apa? Dari Anda mendengar firman, kasih karunia, Injil, kabar baik. Waktu Anda mendengar ini timbul iman. Nah iman inilah yang akan melawan iblis. Maka lawanlah iblis. Kembali ke 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jangan ragu. Iman yang, baca sekali lagi, 1, 2, 3. Ulangi, kata dia ganti dengan iblis. Yang di rumah juga, 2, 3. Lawanlah iblis dengan. Halo? Apa iman yang teguh? Maka saya tanya, gimana kabar saudara Jemaat BFA? Makmur, panjang umur, awet muda. Nah, waktu Anda ngomong saya awet muda, oke, saudaraku, kepala 6, katakan umur 70, itu hanya angka. Situasi kondisi memang krisis, situasi kondisi memang di luar tidak baik secara ekonomi, tapi hidupku tidak tergantung dengan sikon, hidupku tergantung dari surga. Aku warga kerajaan surga. Berkat Tuhan mengalir dari manapun untuk saudara. Amin. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan pada kita lawan dengan iman yang teguh. Nah iman timbul dari mana? Mendengar. Mendengar apa? Firman Kristus. Udah jelas Roma 10 ayat 17. Bukan sekedar firman Tuhan, tapi firman Kristus. Bahasa Inggrisnya saudaraku ya lebih kurang tepat, malah dalam bahasa Yunaninya Kristos, bukan firman Theos. Kalau firman Theos atau firman Tuhan banyak sekali. Tapi firman Kristus, Kristus bicara apa? Kasih karunia. Waktu Anda mendengar, apa itu kasih karunia? Tuhan yang menyelamatkan. Saya selamat, saya sehat, saya makmur, saya diberkati. Bukan karena upaya saya, tapi karena Yesus mati di kayu salib. Amin. Oke, saya bacakan deklarasi yang sudah saya bagikan dalam khotbah saya tahun lalu, saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saya deklarasikan, saya ciptaan baru, tidak punya riwayat masa lalu. Apakah Anda tahu, Anda percaya ini identitas Anda? Katakan, saya ciptaan baru, tidak punya riwayat masa lalu. Agung Takaryana yang lahir di Walikukun sudah mati. Yang sekarang adalah Agung Takaryana yang lahir baru, tidak punya riwayat masa lalu. Nggak ada turunan diabetes, nggak ada turunan penyakit, nggak ada turunan orang miskin. Itulah saudara dan saya. Ayo katakan, saya ciptaan baru, nggak punya riwayat masa lalu. Katakan amin. 2
1 Petrus 1 ayat 23. Saya lahir dari benih firman Tuhan, saya keturunan ilahi. Anda keturunan ilahi, nggak mungkin sakit. Amin. Ya tapi Pak, namanya sakit wajar. Nah itu dia pertempuran. Nah hal-hal seperti ini bisa menyerang pikiran Anda. Maka lawan dengan iman yang teguh. Gimana caranya? Saudaraku, iman timbul dari mendengar firman Tuhan, firman Kristus. Maka saya deklarasikan begini, 1 Petrus 1 ayat 23, saya lahir dari benih firman. Amin. Saya keturunan ilahi. Keturunan ilahi, saudaraku, semuanya normal. Haleluya. Katakan amin. Iya. Kolose 3 ayat 12, saya orang pilihan, saya dikasihi. Anda tahu bagaimana orang yang dikasih Tuhan nasibnya? Pasti baik, pasti diberkati. Amin. Deklarasi yang keempat, Efesus 1 ayat 3, saya orang yang diberkati. Amin. Jadi Bapak Ibu, Anda ingat, ada beberapa orang yang dia harus pindah ke satu kota, pindah ke satu negara, pindah ke satu tempat, pindah ke pekerjaan yang lain dengan tujuannya apa? Mungkin aku di sana lebih diberkati. Dia kalah dalam pertempuran dengan iblis. Ingat, Tuhan berkata, yang memberkati, yang membuat Anda diberkati bukan tempatnya, bukan kotanya, tapi Andanya lah yang diberkati. Nah, taruh ini, lawan iblis dengan iman yang teguh. Saya orang yang diberkati. Katakan dengan saya. Amin. Dengan segala berkat rohani. Ya, amin. Berikutnya 1 Yohanes 4 ayat 10, saya dikasih Yesus tanpa batas, tanpa syarat. Saudaraku, hari ini dengar, kalau Anda dikasihi, Anda dipelihara, Anda biji mata Tuhan. Amin. Hidupmu tersembunyi, COVID nggak tahu di mana kamu tinggal. Berkali-kali saya deklarasikan, sejak saya kenal Tuhan, saudaraku, Tuhan memerdekakan saya dari kemiskinan, dan sampai hari ini kemiskinan nggak tahu lagi di mana saya tinggal, dan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Amin. Nggak tergantung dolar lagi naik, rupiah lagi drop, nggak tergantung. Hal yang sama itu untuk saudara dan saya. Kurang mantap aminnya, katakan amin. Yang Roma 8 ayat 38 39, tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Yesus. Efesus 1 ayat 6, Yesus menerima Anda apa adanya, tapi nggak membiarkan engkau apa adanya. Amin. Saya diterima Yesus sebagai anak wali kukun, tapi saya nggak dibiarkan Yesus apa adanya. Seperti waktu saya bertobat, Tuhan akan membawa saya dari from glory to glory, from grace to grace. Itu yang Tuhan berikan pada saudara. Amin. Saya udah khotbah semangat gini, semangat Anda yang di sini, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jangan kalah semangat sama yang di rumah. Haleluya. Kolose 2 ayat 10, saya utuh, saya komplit, saya sempurna di dalam Yesus. Ibrani 10 ayat 10, saya adalah orang kudus dalam Yesus. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21, aku kebenaran Bapa. 1 Petrus 2 ayat 24, aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Katakan yang di rumah, aku telah sembuh oleh bilur Yesus. Efesus 2 ayat 10, saya buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan agatos, pekerjaan baik yang sudah Bapa siapkan untuk aku. Ulangan 28 ayat 11, aku diangkat dari kepala bukan ekor, kehidupanku hanya ke depan dan ke atas. Ini waktu Anda mendengar firman ini, Anda punya iman yang teguh, Anda menang menghadapi pertempuran-pertempuran. Katakan amin. Yohanes 17 ayat 16, sekalipun aku di dunia, aku tidak berasal dari dunia, aku warga negara surga, hidupku diatur oleh surga. Yes, percaya? Yohanes 17 ayat 18, aku duta besar kerajaan surga, aku punya kekebalan diplomatik. Ayat lain berkata, Yesus kaya, rela jadi miskin, supaya Anda yang miskin jadi kaya. Artinya apa? Dengar, kemiskinan tidak tahu lagi di mana Anda tinggal. Anda semua diberkati dengan kekayaan materi. Amin.
3 Yohanes saudaraku, 3 Yohanes 1 ayat 1 saudaraku dikatakan apa? Aku berdoa supaya kamu baik-baik saja, kamu makmur seperti jiwamu makmur, diberkati Tuhan. Jadi hari ini kita tahu bagaimana cara mengalahkan iblis, pertempuran dalam pikiran dan hati kita. Lawan dengan iman yang teguh. Jangan lebih sadar kehadiran setan dalam hidupmu. Jangan lebih banyak bicara sama setan. Yesus dalam pelayanannya, dia jarang bicara sama setan. Anda tahu saudaraku, waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan setan, dia hanya nanya, siapa namamu? Legion. Yesus bukan nanya nama, kamu itu siapa? Legion. Legion itu bicara apa? Itu setan dalam jumlah yang banyak. Yesus nggak pernah nanya, siapa namamu? Enggak. Sekali itu untuk menunjukkan pada muridnya bahwa orang gila ini dirasuki setan dalam jumlah legion. Maka dalam istilah tentara ada namanya legion. Legion itu pasukan yang jumlahnya banyak. Kemudian Yesus mengusir setan dalam jumlah banyak ini masuk ke babi-babi, 1000 babi mati saudaraku. Nah sementara orang-orang Kristen sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang, saudaraku doain orang, nanya, siapa namamu? Setan ditanya. Namanya setan, bapak pendusta, pasti dia akan dusta terus. Dia akan ngomong nini towok lah, dia akan ngomong nini gombel lah, dia akan ngomong apa, dia berganti-ganti. Anda usir nini towok, nini gombelnya masih ada. Anda usir nini gombel, kuntilanaknya masih ada. Anda usir kuntilanak, saudaraku, sundel bolongnya masih ada. Lawan dengan iman yang teguh. Hardik dalam nama Yesus, setan, iblis, keluar. Gak perlu tahu namanya apa. Kalau Anda tanya sama dia, dia akan bohong. Karena dia bapa pendusta. Yang keluar dari mulutnya hanya dusta, nggak ada kebenaran dari mulutnya. Haleluya. Nah ini dia cara Anda menghadapi pertempuran. Hari ini pertempuran yang paling hebat yang sedang melanda dunia. 1. Kekhawatiran, ketakutan. Kekhawatiran akan COVID, ketakutan akan COVID, ketakutan akan kematian, ketakutan akan virus COVID-19, ketakutan habis pandemi ini bagaimana bisnisku, ketakutan karena mal-mal ditutup, banyak PHK, gimana masa depanku. Iblis akan menyerang Anda dengan anak panah kekhawatiran, anak panah ketakutan, ketakutan akan COVID, ketakutan akan wabah, ketakutan akan kematian. Maka firman Tuhan berkata, lawan dengan iman yang teguh. Dengan cara apa? Iman timbul dari firman Injil kasih karunia. Anda orang dikasihi. Yesus sudah mati buat Anda. Dengarkan, Anda ada di dunia, tapi Anda bukan warga kerajaan dunia. Hidup Anda diatur oleh surga. Waktu Anda mengerti ini, Anda menang. Anda punya damai sejahtera yang sejati. Anda punya kebahagiaan yang sejati. Bukan uang yang bikin Anda bahagia. Betul? Dia masih cari kebahagiaan dengan bentuk sabu. Sama, damai sejahtera yang Yesus buat, yang Yesus berikan buat saudara, bukan damai sejahtera dunia, tapi damai sejahtera yang ada dalam dirinya, yang ditinggalkan kepada saudara dan saya. Pertempuran dalam pikiran, dalam hati kita, iblis selalu bertempur di situ. Saat pikiran buruk datang, saat pikiran ketakutan datang, saat kekhawatiran datang, saat ketakutan datang, lawan dengan iman yang teguh. Anda boleh-boleh saja menghardik, tapi saudaraku, Petrus menasihati kita, lawan dengan iman yang teguh. Aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Amin. Bangkit berdiri. Siapkan perjamuan. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan senjata kepada kita. Dengan tubuh dan darah Tuhan. Inilah menjagai Anda, melindungi Anda. Tangan sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sama-sama angkat tangan, katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku
akan selalu menyerang dengan cara mengingatkan Anda pada kesalahan-kesalahanmu, pada kegagalan-kegagalan dan pada dosa-dosamu masa lalu. Ia akan memberitahu Anda, dia akan memberitahu saudara, dengan kesalahan, dengan kegagalan, dengan dosa-dosamu itu, maka kamu harus menerima harga yang harus dibayar. Itu membuat Anda akan tertuduh, Anda terhakimi. Iblis akan selalu begitu. Maka saudaraku, iblis akan mengatakan bahwa Anda nggak mungkin bisa sembuh karena inilah harga yang harus Anda bayar karena dosa-dosamu. Dengarkan, semua dosa saudara, kesalahan, kegagalan saudara sudah Yesus bayar di kayu salib. Maka lawan dengan iman yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya iblis tidak dapat memaksakan apapun dalam kehidupanmu. Jika Anda, yang dia dapat lakukan hanya meyakinkan hatimu dengan tuduhan-tuduhan, dengan panah api tadi. Dia akan meyakinkan hatimu bahwa kamu, inilah takdirmu, inilah nasibmu. Maka cara kita mengalahkan setan, mengalahkan iblis dalam pertempuran ini, lawan dengan iman yang teguh. Gak ada yang bisa melindungi saudara kecuali Yesus. Dengar, COVID semakin merajalela dan itu akan membuat Anda, banyak orang diserang dengan ketakutan. Lawan dengan iman yang teguh. Hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Ini cara saya memenangkan pertempuran-pertempuran melawan setan. Saya dibenarkan karena Tuhan. Saya sudah diampuni karena Tuhan. Aku dijaga oleh darah Yesus. Aku terlindung oleh darah Yesus. Dan hari ini angkat roti dengan tangan kananmu. Aku deklarasikan kematian Yesus di kayu salib. Dan inilah kematian Yesus yang memerdekakan aku, melindungi aku, menjaga aku. Anda dan saya dan seluruh keluarga besarmu terjaga aman, terlindung oleh darah Yesus. Tidak ada satupun dari Anda yang meninggal karena COVID-19. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk Bapak Sintong Sitanggang, Pak Doni di Surabaya yang ada di ruang ICU. Aku deklarasikan kamu keluar dari ICU dengan sembuh dan sehat dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Sekarang jangan lawan iblis dengan memusatkan fokus Anda dengan melawannya, melainkan dengan berdiri teguh dalam iman bahwa kamu adalah orang yang sudah dibenarkan, orang yang dikasih, orang yang disayang, orang pilihan, dan hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan untuk dosa-dosa kita, dan darah inilah yang memagari saudara dan saya. Darah inilah yang melindungi kita. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu, naikkan syukur. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Mulai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku
kenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dan sebentar sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami kembalikan persepuluhan kami, berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Tuhan berkati. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan.